bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Set to speed up in no count. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pagi. Makasih Pak Haji. Makasih Pak Haji. Perkenalkan, nama saya Neo Paulus Nicholas Bento dari Universitas Bidang Sarana Informatika BSI. Kami di sini sedang mengerjakan proyek untuk mata kuliah kartu coding untuk melakukan edukasi tentang mengenal dunia pemrograman dan pengembangan aplikasi. Sebelum kita masuk materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kami masing-masing. Maka nama saya Neil Paulus Nicholas Bento, yang dipanggil Neil. Saya Rizky Yadi Pangestu, panggil Rizky. Saya Stefan Anton Wijaya, panggil aja Stefan. Saya Ulas Sampun Ramdhani, panggil aja Aula. Nama saya Nasyal Farani, panggil aja Jua. Nama saya Haider Anil Gimari, dipanggil aja Haider. Saya Gabriel Kapila, panggil Hamid. Nama saya Muhammad Andrian Sairam, panggil aja. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Pertama, di sini ada definisi pengenalan pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memelihara kode untuk membuat aplikasi atau sistem komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya, secara lebih lengkapnya, pemrograman menuliskan instruksi menggunakan bahasa pemrograman. Kode tersebut akan diproses oleh komputer agar dapat menghasilkan fungsi atau fitur tertentu seperti aplikasi web, mobile, atau desktop. Intinya, pemrograman adalah cara manusia memberi pemerintah kepada komputer. Selanjutnya, definisi pemrograman, proses memberikan instruktur kepada komputer agar dapat menjelaskan tugas tertentu. Instruksi tersebut ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang nantinya akan diterjemahkan oleh komputer menjadi tindakan nyata. Secara lebih dalam, pemrograman mencakup ada satu, menyusun logika dan algoritma. Sebelum menulis kode, pemrograman perlu menentukan langkah-langkah atau algoritma yang jelas agar komputer tahu apa yang harus dikerjakan. Kedua, menulis instruksi dalam bahasa pemrograman. Instruksi dibuat menggunakan bahasa seperti Python, Java, PHP, C++, JavaScript, dan lain-lainnya. Bahasa-bahasa ini memiliki aturan penulisan, yaitu sintaks yang harus diikuti. Yang ketiga, menguji pemrograman testing. Kode yang dibuat diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan atau bug dan bekerja sesuai tujuan. Tulisan merah. Keempat, memperbaiki dan mengoptimalkan jika ditemukan error. Programmer memperbaikinya. Selain itu, kode juga perlu dibuat lebih efisien agar aplikasi lebih cepat dan stabil. Yang kelima, memelihara program. Setelah program selesai, masih perlu dilakukan perbaikan berkala, update fitur, dan peningkatan keamanan. Selanjutnya, jenis-jenis pemrograman. Dalam materi terdapat beberapa pembagian pemrograman, yaitu yang pertama berdasarkan platform aplikasi. Pemrograman web digunakan untuk membuat aplikasi yang berjalan melalui browser, contoh Gmail, Google Docs, website perusahaan. Ciri-cirinya yaitu tidak perlu diinstal atau akses lewat Chrome browser. Selanjutnya, pemrograman mobile digunakan untuk membuat aplikasi pada smartphone, contohnya WhatsApp, Gojek, Instagram. Ciri-cirinya install melalui Play Store dan App Store. Memanfaatkan fitur perangkat kamera, GPS, sensor. Ketiga, pemrograman desktop digunakan untuk membuat aplikasi komputer atau laptop, contohnya Microsoft Word dan Photoshop. Ciri-cirinya adalah install di PC, cocok untuk di aplikasi berat dan kompleks.
Yang kedua, berdasarkan bahasa pemrograman. Dalam file disebutkan 3 bahasa populer. Yang pertama itu adalah PHP, digunakan untuk web development, kelebihan sederhana, banyak tutorial, kekurangannya rawan error jika tidak mengikuti standar. Kedua adalah Java, digunakan untuk aplikasi enterprise dan Android. Kelebihannya kuat untuk skala besar, kekurangannya itu sintak panjang, butuh waktu belajar lebih. Yang ketiga adalah Python, bahasa fleksibel dengan sintak paling mudah. Kelebihannya contoh untuk pemula dipakai untuk AI atau framework. Kekurangannya kecepatan cenderung lebih lambat. Selanjutnya manfaat pemrograman web mobile di desktop akan dibacakan oleh Laura. Di sini ada manfaat pemrograman web mobile desktop. Meningkatkan disiplin, mengembangkan kemampuan disiplin dan tanggung jawab, meningkatkan percaya diri, pengembangan kepercayaan diri dan kemampuan menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan beradaptasi, mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan perubahan. Ada meningkatkan etika dan moral, mengembangkan etika dan moral dalam menggunakan teknologi. Manfaat pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan problem solving, mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah dengan efektif, meningkatkan kreativitas, menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif, meningkatkan efisiensi, mengotomatisasi tugas-tugas berulang untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain dan tim untuk mencapai tujuan. Oke, sekarang nih apa aja sih bahasa pemrograman yang populer? Kita ambil di kita ini. Misal PHP, Java, Python. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan masing-masing dari bahasa-bahasa itu. Yang pertama, kelebihan dari PHP. PHP sintaknya cukup sederhana, jadi pemula yang baru belajar bisa paham lebih cepat. Begitu dokumentasinya banyak, jadi kalau ada error bisa langsung kita cari di web juga udah banyak, bisa di Stack Overflow dan lain-lain. Nah, kekurangannya PHP kalau misal kita nulisnya salah-salah, itu kode nggak bisa dibaca. Itu salah satunya. Terus kalau misal dari keamanan juga dia kurang bagus, karena itu paling luas dipakai PHP bahasa pemrograman. Jadi udah banyak lah yang PHP bisa dari kita. Kemudian ada Java. Java ini dia running di atas Java Development Kit. Library dan frameworknya banyak, kita bisa lebih cepat bikin aplikasi kecil sampai menengah karena template-nya udah ada, itu udah disediain. Kalau misalnya kita bikin aplikasi Android atau Enterprise bisa pakai Java. Nah, kekurangannya kalau di kode Java ini dia panjang dari yang lain. Yang lain cuma 3 baris, dia bisa sampai 20 buat cuma satu kode program. Jadi kalau misalnya baru belajar, kalau bisa jangan langsung nyemplung Java, mumet benar yang ada.